Kepada pembawa acara, sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada kita semua. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Adil kakalino becuramin kak saruga basengat kak jubata. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kalau pada hari ini kita bisa melaksanakan ritual adat dengan baik. Jadi inilah ritual adat Dayak Kanayang yang ada di Kalimantan Barat, khususnya untuk adat Dayak Kanayang. Jadi Dayak ini ada banyak bahasa dan rumpun, dan masing-masing daerah itu mempunyai adat yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Nah, jadi di sini mungkin saya bisa perkenalkan dulu seperti yang Ibu lihat tadi, yang itu adalah kalau bahasa kami adalah panyangahat. Panyangahat ini adalah imam adat atau pemimpin ritual gitu. Jadi dia adalah imam adat atau pemimpin ritual yang pada saat tadi udah kita lihat ya, kalau mungkin di agama ya mungkin dia sama seperti mungkin kalau di Kristennya ada pendeta, ada pastor, kalau di adatnya mereka ini adalah pemimpin ritualnya. Dan pada saat ini kemudian saya juga berterima kasih kepada pihak keluarga, khususnya keluarga Intan dan Page Waris atau keluarga besar dari keluarga dari sini sudah mempercayakan saya untuk sebagai bicara. Bicara itu kalau di adat adalah juru bicara. Bicara itu adalah juru bicara adat. Jadi saya di sini berdiri sebagai juru bicara adat atau saksi nikah. Nah, saya di sini adalah sebagai saksi nikah. Kemudian kalau sebenarnya kalau di adat itu ada proses-proses Ibu, ada proses biasanya kalau anak gadis atau maupun laki-laki maupun perempuan, kalau dia mau meminang perempuan, dia ada di adat itu biasanya dia ada tahapan ya Ibu. Nah, saya rasa di setiap suku itu pasti ada juga. Jadi kalau misalkan kami laki-laki mau minta perempuan atau perempuan mau minta laki-laki, kami diutus oleh keluarga untuk datang menemui keluarga yang tadi yang mau diminta. Tapi kebanyakan yang minta itu biasanya kan laki-laki, jarang perempuan. Kalau perempuan dia hanya nunggu aja di rumah, tapi itu sudah disepakati antara kedua ini dulu, apakah yang kedua ini sudah cocok atau tidak, supaya gini, tidak ada paksaan dari kedua belah pihak. Jadi kami pihak keluarga atau bicara ini kemudian jalan ke tempat perempuan itu meminta kepada keluarganya apakah dia mau atau tidak untuk berkeluarga. Nah, kemudian keluarga yang perempuan itu biasanya menyerahkan ke calon perempuan, mempelai perempuan. Kalau memang karena biasanya yang mau nikah itu kan dia, bukan keluarga. Ditanya, biasanya itu prosesnya Ibu. Nah, jadi karena ini sudah proses ya sudah berjalan, di sana sudah menikah juga, saya rasa adalah saya rasa sebelum menikah waktu itu kan pasti ada koordinasi antara keluarga yang dari sini dan keluarga di sana, akhirnya mereka bisa menikah di sana kan. Jadi seperti itu. Dan saya rasa juga ada perwakilan dari Intan yang hadir pada waktu itu ketika ada acara di sana. Nah, jadi di sini saya sebagai bicara mungkin akan memberikan wejangan atau mungkin sedikit nasihat untuk keduanya. Kedua belah pihak, khususnya lah untuk Intan dan siapa ini? Dedi. Intan dan Dedi. Suami istri. Biasanya kalau kami dari pihak sana, ya dari pihak laki-laki itu ada bicaranya juga sebenarnya, yaitu ada saksi nikah. Tapi mengingat mungkin jarak terlalu jauh dan segala macam, saya rasa dulunya dari sana pasti ada, kan pasti ada saksi juga kan. Kemudian dari Intan pun pasti ada saksi. Dan saya juga di sini berdiri sebagai saksi nikah secara adat. Nah, jadi ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Adat Dayak Kanayang inilah adatnya Ibu. Jadi inilah adat kami. Memang kelihatannya simpel dan sederhana, tapi ini mempunyai makna ritual yang sangat gimana ya, sangat ketat ya. Biasanya di wilayah kami ada dua.
kalau misalkan dia mau menikah, biasanya ada yang paling simpel, menikahnya hanya pakai 2 ekor ayam, dibacakan oleh penyangga tadi, kemudian dia bisa menikah dan bisa berkeluarga. Kalau dia belum mampu membuat acara adat seperti ini. Tapi setelah itu, setelah dia mungkin udah mapan kehidupannya, kemudian dia sudah ada modal, sudah ada uang, nanti dia harus bikin acara seperti ini, ritual adat. Kenapa? Karena nanti ketika anaknya ini mau berkeluarga, biasanya orang tuanya dihukum dulu mengeluarkan adat seperti ini. Nanti baru anaknya bisa menikah, kemudian dia bisa menjalankan apa yang menjadi ritual adat yang suku yang ada di tempat itu. Nah, jadi di sini mungkin saya berbicara sebagai bicara, ada beberapa hal penting mungkin yang harus saya sampaikan ya. Yang pertama, tentunya kami sebagai bicara ini menyampaikan hal-hal yang menyangkut kehidupan lah ya. Yang namanya kita berkeluarga ini kan tidak ada yang berjalan mulus nih Bu. Pasti ada riak-riak kecil, ada riak-riak di kehidupan kita sehari-hari ya. Karena biasanya kalau kita sudah punya anak juga bisa jadi akar masalah. Kenapa saya katakan seperti itu? Kami juga udah pengalaman. Biasanya anak rewel, mungkin bapaknya pas lagi tidak fokus. Kemudian, anakmu coba kau lihat. Mungkin ibunya juga pada waktu itu sibuk. Jadi kurang sehat badan. Nah, mungkin dia enggak kayak gini kan, ini enggak sehat nih. Kita lihat nih kan. Nah, biasanya hal yang seperti ini, hal yang sepele biasanya di dalam rumah tangga itu bisa menimbulkan konflik. Nah, kami sebagai bicara di sini memesan kepada kedua belah pihak nih, baik laki-laki maupun perempuan, ya kalau misalkan ada permasalahan, selesaikanlah berdua dulu. Jangan melibatkan orang lain. Jangan melibatkan ayah dan ibu. Jangan melibatkan orang di luar dari keluarga kita. Biasanya orang lain itu kalau kita curhat dengan mereka malah menambah masalah itu. Selesaikan dulu nih berdua nih. Selesaikan dulu berdua. Kalau misalkan udah terlalu berat, baru melibatkan keluarga. Tapi keluarga dekat, jangan dulu keluarga jauh. Keluarga dekat mungkin mama atau bapak, sampaikan bagaimana cara yang terbaik. Nah, karena begini, yang namanya kita berkeluarga ini kan tidak mungkin kita berkeluarga itu istilahnya minta berkeluarga itu mau berkeluarga terus. Cukuplah sekali untuk berkeluarga sampai selama-lamanya. Saya rasa semua agama mengajarkan hal yang baik kan. Nah, hal yang kalau bisa ya berkeluarga itu cukuplah satu untuk selama-lamanya, hanya maut yang memisahkan. Sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek. Sampai maut lah, sampai kita mungkin udah meninggal. Yang kubur. Anak kita lah yang kemudian yang meneruskan keturunan ini tadi kan seperti itu. Nah, ini memang simpel Ibu ya. Kita lihat adat seperti ini udah dikeluarkan oleh pihak keluarga. Tapi jangan kita lihat ini materialnya seperti ini. Oh, ini mampu loh kami beli. Kamu jawab Bu. Berapalah ini? Mungkin sekitar kalau kita itu mungkin 10 jutaan lah. Kalau nyampe. Tapi jangan memandang itu. Jadi yang kita pandang adalah di sini keikhlasan ritual adat yang sudah dijalankan, bagaimana kita mengambil sisi baiknya. Karena biasanya barang yang kecil ini bisa menjadi besar kalau tidak dijalankan dengan benar. Nah gitu ya. Jadi mungkin saya sebagai bicara atau juru bicara adat atau di sini saksi nikah, saya tidak mau di dalam pernikahan itu kami dengar mungkin si A mungkin main tangan atau si B ini seperti ini. Nah kami tidak mau dengar seperti itu. Kami maunya ya keluarga di sini dan keluarga di sana ya tetaplah menjaga silaturahmi dan menjaga
agar hubungan keluarga ini jangan sampai terputus. Karena kenapa? Kita malu dengan tetangga, kita malu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ini. Kita malu dengan orang lain. Kita udah adakan acara besar, di sana udah ngadakan acara pernikahan besar juga, udah ngundang orang ramai. Kemudian tiba-tiba hanya masalah sedikit saja bubar. Kami tidak mau seperti ini. Sama juga yang seperti ini di sini. Mungkin si Intannya, karena Intan sudah di sana, ya anggap ibu dengan bapak, adik yang ada di sana keluarga Intan. Walaupun mungkin Intan tidak ada di sini dengan keluarganya, ya kami mungkin pesan ibu ya, kalau misalkan si Intannya ada mungkin dilihat pemandangan istilahnya itu yang tidak kelihatan bagus, ditegur aja, dimarahkan. Kalau misalkan dilihat mungkin dia ada melenceng apa segala macam, ditegur aja. Lebih baik kita tegur supaya dia berubah daripada kita diamkan saja atau kita ngomong dengan orang lain. Biasanya kalau kita sampaikan dengan orang lain, kalau pepatah orang kami di sini bilang, kalau uang itu dititip, itu bisa berkurang. Tapi kalau omongan ini kita titip, itu bisa bertambah, berlebih. Kita bilang A, dia bisa jadi AB. Jadi kita bilang, kamu jangan seperti ini ya. Nanti penyampaian yang lain itu bisa berbeda. Nah, makanya pesan kami mungkin dari sini, mungkin ya kami titiplah Intan dengan ibu, dengan adiknya yang ada di sana ya. Kalau misalkan apa ya tegur, kalau misalkan gimana supaya mereka ini tetap baik-baik saja. Kemudian Intan pun berinformasi, kalau ada informasi, Intan jangan sampai berinformasi yang istilahnya itu yang bikin keluarga sini khawatir. Karena biasanya hanya permasalahan kecil lalu cerita dengan mama sini bikin mama stres akhirnya. Nah, mama pun kamu lihat kondisinya, dia juga sendiri, dia juga jadi ibu rumah tangga sekaligus dengan jadi kepala keluarga. Nah gitu ya. Jadi mungkin ini pesan dari saya untuk apa, siapa suaminya ini namanya? Dedi ya. Si Dedi mungkin ini pesan terakhir. Oh ini saya kira yang di sana apa? Ya. Aneh rupanya. Soalnya saya lihat dia lebih tinggi. Ya bapak gendong anak nah, gendong anak itu. Jadi syukurlah karena memang dia udah dengarkan dari saya. Walaupun mungkin tujuan saya kira ya, tapi ya seperti itulah. Jadi itulah pesan dari saya ya. Pesan yang terakhir, kalau bisa, kalau ada masalah selesaikanlah berdua dulu. Jangan sampai melibatkan orang lain. Kemudian kalau ada permasalahan jangan sampai main tangan. Karena sekali saja kita main tangan itu nanti kebiasaan. Jangan main saya terus terang, saya sebagai laki-laki, namanya kita laki-laki ini kan kadang juga emosi ada, ketika kita capek juga. Ya gimana lah caranya supaya kita jangan sampai main tangan. Karena kalau nanti sampai main tangan apa segala macam kan, nah itu sudah lain cerita. Itu kasihan nanti anak-anak. Marah Nah, itu. kemudian di sini kalau misalkan sebagai keluarga suatu saat si Intan mau tinggal di sini juga, mamanya pun saya rasa tidak bakal melarang. Itu terserah kalian lah. Terserah mau kita, tinggal di sini atau terserah mau kita tinggal berdua. di sana, itu silahkan kalian yang memikirkannya berdua untuk anak-anak kalian nanti. Saya rasa ini sudah diberkati, ini punya anak kembar ini jarang-jarang. Saya saja sudah anak saja saya. Ini sekali nikah langsung dikasih dua, malah itu namanya ya, laki-laki lagi ini sebagai pembela orang tua. Nah jadi didiklah nih anak-anak ini dengan baik, supaya suatu saat nanti dia yang akan gantian. Kalau sekarang mungkin abangnya yang bapaknya dengan mamanya yang ngurus anak, nanti ketika dia sudah dewasa pasti dia yang akan ngurus bapak dan ibunya. Nah mungkin ini saja yang mungkin saya bisa sampaikan.
sekali lagi kalau ada tutur kata yang tidak berkenan, yang salah ucap, kami minta dimaafkan. Jadi inilah Bu adat dari kami. Jadi sama seperti yang tadi, yang pertama juga si dia juga kami waktu dia menikah juga prosesnya di sini lumayan juga. Seperti itulah prosesnya. Jadi kami harus datang ke pihak laki-laki, kemudian pihak laki-laki dulu datang ke sini, kemudian kami datang ke sana lagi. Setelah itu kita menetapkan tanggalnya, kemudian dia diberkati di gereja sana, kemudian dia urus adatnya di sana sudah selesai. Dan hari ini juga orang tuanya sudah ngurus pengatur adatnya juga, dan acara sudah selesai, acara adatnya sudah selesai, tinggal mengadakan besok acara pestanya sama dengan ini disatukan, dan ini adalah sebagai tanggung jawab orang tuanya dengan anaknya. Walaupun dia hanya seorang diri, dia juga ibu, dia juga bapak. Sama juga dengan ibu rupanya, luar biasa. Bidani kan? Oke, mungkin ini saya dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Adil Katalino, Batiramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus.